menyamar sakit di akhir pekan untuk menghindari lembur. Saya memanggil petugas kebersihan. Ternyata yang datang adalah atasan perempuan saya. Di dalam sarang anjing saya yang penuh kotak makanan delivery. Kami berdua saling menatap. Dia menatap dengan sinis dan bertanya, "Jadi ini penyakit mendadak yang kamu katakan?" Kemudian dia memotong kinerja saya. Saya memberi dia ulasan buruk. Jumat sore jam 16:30. Wakil Presiden He Qiang masuk dengan senyum lebar. Saya sudah sangat familiar dengan senyum itu. Setiap kali dia tersenyum, kami harus menangis. Beritahu saja, minggu ini, Sabtu dan Minggu seluruh tim harus lembur menyelesaikan rencana. Seluruh tim mengeluh. Saya malah lebih sial. Saya memegang tiket konser hari Sabtu. Baris ketiga di dalam arena saya rebut selama setengah tahun. 5 menit kemudian, surat cuti saya muncul di meja Direktur Operasional Yuruan. Penyebabnya adalah gastroenteritis akut yang tiba-tiba, muntah dan diare, merasakan dunia berputar. Gambar yang dilampirkan adalah foto infus buram yang diambil dari internet. Tak terlihat jelas namanya. Liu Ruyan dikenal sebagai Liu Yan. Dia adalah orang yang paling ditakuti seluruh tim. Pandangan matanya saat melihat sesuatu seperti XT scan. Saya selalu merasa dia bisa menembus catatan saya menghindar kerja. 3 menit kemudian, Ding Tak menampilkan balasannya yang hanya 4 kata. Diterima, jaga diri. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada keraguan. Saat itu saya berpikir, "Hei Liu Yan," bahkan raja pun kadang lembut hati, bodoh. Kemudian saya menyadari 4 kata itu adalah petunjuk besar. Pada Sabtu saya tidur sampai bangun alami. Konser jam 11 malam. Siang hari santai saja tetap santai. Saya menengok sekeliling. Di atas meja kopi ruang tamu ada 4 lapis kotak makanan delivery. Mangkuk di wastafel dapur sudah berlumuran sisa makanan. Di sandaran sofa tergantung handuk basah yang asal-usulnya tidak jelas. Di sudut ada bawang yang mulai berkecambah. Saya berpikir, istirahat langka ini. Mungkin panggil petugas kebersihan. Saya membuka aplikasi dan memesan 1 layanan. Kolom catatan, menulis 1 kalimat. Tidak perlu terlalu teliti, yang penting terlihat saja. Saya tahan kotor. Platform menunjukkan ada petugas kebersihan di sekitar yang dapat menerima pesanan. Rumah yang saya sewa berada di barat kota, tidak jauh dari kantor. Daerah ini termasuk kawasan tua. Hidup di sini nyaman. Sewa rumah juga murah. Banyak rekan kerja tinggal di sekitar. 40 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Saya memakai piyama dengan cetakan saus tomat di bagian dada. Dia menarik sandal untuk membuka pintu. Pintu terbuka. Saya dan orang di luar pintu saling menatap selama 3 detik. Dalam 3 detik itu, otak saya berputar cepat. Seperti komputer yang sebelum crash menampilkan pop-up gila. Pop-up 1. Orang ini saya kenal. Orang ini adalah atasan saya. Pop-up 3. Dia memakai seragam biru perusahaan kebersihan. Saya seharusnya sedang infus di rumah sakit. Pop-up 5. Sistem crash. Silakan restart hidup. Pandangan Liu Ruyan berpindah dari wajah saya, melintasi bahu saya, perlahan menatap ruang tamu di belakang saya. Ekspresi wajahnya berubah kira-kira seperti ini, tenang namun halus. Jijik lalu terkejut, kembali tenang. Akhirnya ketenangan itu paling menakutkan. Itu seperti permukaan laut sebelum badai. Inilah yang kamu sebut penyakit mendadak. Suaranya sangat pelan, membacakan keputusan kepada hakim. Aku membuka mulut, tidak mengeluarkan suara. Terlihat memang sakitnya tidak ringan. Dia mengangguk, pandangan matanya tertuju pada bawang yang mulai tumbuh. Dan dalam kebiasaan hidupnya, aku pikir dia akan berbalik dan pergi. Setelah kembali, menulis surat peringatan dengan bahasa keras di Ding Tak, menyalinnya ke seluruh tim. Selain itu, Hatea, namun dia tidak melakukannya. Dia menunduk mengganti sepatu, masuk ke dalam. Kamu kerja apa? Dia mengambil kain pel dan pembersih dari ember yang dibawanya. Kamu adalah klien. Aku adalah petugas kebersihan. Memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan dengan jelas. Dia terdiam sejenak, tapi Senin nanti dihitung terpisah. 5 kata itu seperti pisau yang tergantung di atas kepalaku, masih berputar perlahan. 1,5 jam berikutnya menjadi waktu paling menyiksa dalam hidupku. Tidak ada yang lain, lebih menyiksa daripada angka akhir tahun. Lebih menyiksa daripada diinterogasi langsung oleh Liu Ruyan tentang data rencana. Atasan langsungku mengenakan seragam kebersihan biru sedang menyapu lantai di rumahku. Aku menyusut di sudut sofa.
tidak berani mengeluarkan napas. Gerakannya cepat dan profesional, lebih cekatan daripada dia mengetik di kantor. Terlihat jelas ini bukan pertama kalinya dia melakukan pekerjaan ini. Aku ingin membantu berdiri 3 kali. Pertama kali, aku berkata, biarkan aku yang melakukannya. Dia tidak mengangkat kepalanya, menghalangi urusan. Kali kedua, aku diam-diam mengambil selembar kain pel dan menyapu di belakangnya. Dia menoleh dan memberi tatapan padaku. Tempat yang kamu bersihkan menjadi lebih kotor daripada sebelum dibersihkan. Ketiga kali, aku pergi membuang sampah. Ternyata kantong sampahnya pecah. Sampah dapur berserakan di seluruh lantai. Dia berdiri di sana sambil menatap saya yang jongkok di lantai. Saya buru-buru mengumpulkan sampah dengan canggung. Sudut mulut saya bergetar. Saya bersumpah, jika gerakan itu diperbesar 10 kali, itu akan menjadi tawa. Namun dia menahan diri. Saat dia membersihkan kamar tidur, saya mendengar suara sangat halus, seperti desis. Saya mengintip. Dia sedang menatap kepala tempat tidur saya. Di atas lemari terdapat piramida dari 12 kaleng sudah kosong. Apa ini? Seni pertunjukan? Saya sedang mempelajari mekanika struktur. Saya tetap tenang. Dia tidak menjawab. Namun ketika dia melemparkan kaleng-kaleng itu, setiap kali melemparkannya, dia melirik saya. Pandangan itu seolah menanyakan, bagaimana kamu masih hidup sampai hari ini? Saat membersihkan ruang tamu, dia membuka kulkas saya, lalu menutupnya kembali, berdiam diri selama 3 detik, lalu membuka lagi, seolah ingin memastikan dia tidak sedang bermimpi. Pada tanggal 10, di kulkasmu hanya ada 3 botol soda dan setengah mentimun. Saya juga punya pangsit beku. Paket pangsit itu tanggal produksinya Agustus tahun lalu. Itu bukannya makanan lama yang istimewa. Dia menutup pintu kulkas dengan sedikit lebih kuat daripada biasanya. Kemudian dia membersihkan balkon. Dia menemukan pakaian saya yang digantung di sana sudah kering selama 3 hari. Pakaianmu hampir berdiri sendiri. Itu disebut pengeringan alami. Sangat ramah lingkungan. Kaos kakimu sudah mengeras. Itu disebut pembentukan. Bulyu menghela napas dalam. Saya rasa dia sedang melakukan semacam pembangunan mental. Saya tidak bisa melakukan pembangunan mental yang melibatkan memukul orang di rumah klien. Saat pembersihan setengah jalan, ponselnya berdering. Saya tidak sengaja ingin melihatnya. Namun ponselnya diletakkan di atas meja kopi. Layarnya menyala sebentar. Saya melihat sekilas sebuah pesan WeChat. Pesan. Nama catatan pengirimnya adalah Xiao Tao. Isinya, "Kak, apakah uang saku bulan ini bisa ditunda beberapa hari?" Bagian akhir teks dari sekolah terpotong. Saya mengalihkan pandangan kembali, berpura-pura menonton televisi. Tapi televisinya tidak menyala. Saat itu, saya tiba-tiba menyadari sesuatu. Liu Ruyan bekerja sebagai petugas kebersihan bukan sekadar sebuah pengalaman. Hidup bukan penyamaran untuk menangkap saya. Dia memang membutuhkan penghasilan ini. Yang paling ditakuti di tim adalah Liu Ruyan yang ingin menghabiskan akhir pekan menyapu lantai di rumah orang lain. Saya memiliki perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar simpati. Menaruh rasa itu pada dia terasa terlalu ringan. Juga terlalu sombong. Rasanya seperti tiba-tiba melihat sisi lain seseorang. Sisi itu membuatnya berubah dari atasan menjadi manusia biasa. Saya tidak mengungkapkannya. Namun sebelum dia pergi, saya diam-diam membuka kasus kebersihan. Mengubah biaya dari 68 menjadi ke 168. Alasan kenaikan harga saya pilih pemilahan sampah. Kesulitan tambahan. Tidak ada masalah. Sampah saya memang layak dengan harga itu. Setelah pintu ditutup, saya memberi rating 5 bintang di aplikasi. Ulasan. Menulis, lalu menghapus. Menghapus, lalu menulis lagi. Akhirnya selesai. Profesional dan efisien. Membuat sesak. Lalu saya menatap ulasan itu selama 5 detik. Tidak tahan. Terlalu mirip dengan pengakuan cinta. Saya menghapusnya dan mengubah menjadi ulasan 4 bintang. Mengubah menjadi sikap dingin. Tidak tertawa sepanjang waktu. Setelah mengirim, saya menyesal. Tapi sudah terlambat. Senin pagi, saya masuk ke kantor dengan perasaan seperti kembali ke ruang eksekusi. Tidak terduga, Liu Ruyan tidak menghukumi saya di depan umum. Dia tetap mengadakan rapat pagi seperti biasa. Tetap membagikan tugas seperti biasa. Tetap tanpa ekspresi. Saya menghela napas lega. Leganya berlangsung sekitar 30 detik. Lalu saya menerima sebuah email. Subjek, pemberitahuan penyesuaian kinerja bulan ini. Isi,
Rekan nomor 10 tidak mengirimkan selama cuti sakit surat keterangan medis dan catatan medis dari institusi kesehatan resmi. Berdasarkan pasal 7 bab 3, Peraturan Manajemen Kehadiran Perusahaan, kinerja bulan ini diturunkan 15%. Ditandatangani, Direktur Operasional Liu Ruyan, Sisi Hatea. Saya terdiam setengah menit. Lalu saya berlari ke pintu kantor dia. Pak Liu, ini terlalu berlebihan. Dia tidak mengangkat kepala. Alasan pemotongan kinerja ini terasa agak aneh. Terasa seperti ada dendam pribadi dalam urusan resmi. Saya berkata pelan. Dia akhirnya mengangkat kepala dan melihat saya. Peraturan perusahaan nomor 10 jelas menyatakan, cuti sakit harus disertai surat diagnosis dari rumah sakit kelas 3. Kamu punya, saya tidak ada. Jika melanggar, akan diproses sesuai peraturan. Itu disebut urusan resmi. Dia menundukkan kepala dan melanjutkan membaca dokumen. Berhenti sejenak selama 1 detik, lalu menambahkan 1 kalimat lagi. Selain itu, rating 4 bintang negatif Anda. Saya melihatnya. Darah saya membeku. Sikapnya dingin. Tidak tertawa sama sekali sepanjang waktu. Dia membacanya kata per kata dengan suara pelan. Tapi saya rasa seluruh gedung mendengarnya. Saya datang untuk membersihkan sampah ibu. Bukan untuk menghibur ibu dengan lawakan. Ada yang lucu. Apakah bawang yang mulai tumbuh itu lucu bagi ibu? Shen Yuchu yang lewat di luar pintu berhenti. Mendengarkan dengan telinga terangkat. Saya membuka mulut. Tidak satu kata pun keluar. Keluar, pintu ditutup. Saya mundur keluar dengan lesu. Saat menutup pintu, mendengar suara sangat ringan Ci dari dalam. Shen Yuchu bersandar di samping dispenser air di ruang istirahat. Memegang cangkir sambil menatap saya. Dia adalah teman masa kecil saya. Juga rekan satu tim, diberi julukan mulut manusia. Kata-kata yang orang lain tidak berani ucapkan. Dia berani mengatakannya, dan ucapannya tepat serta tajam. Lalu mengapa kamu tampak seperti dipanggil oleh wali kelas ke orang tua? Saya ragu selama 3 detik. Saya menjelaskan secara singkat tentang kejadian. Tentu saja hanya mengatakan, pada hari Sabtu di rumah, saya bertemu Bu Liu yang juga dalam kondisi ini. Detail spesifik diabaikan secara samar. Shen Yuchu mengedipkan mata setelah mendengar. Tunggu, kamu bilang kamu di rumah. Dia juga pergi ke rumahmu. Kenapa pada Sabtu dia pergi ke rumahmu? Lewat saja, lewat rumahmu. Kamu tinggal di lantai 6. Dia lewat rumahmu. Apakah dia Spider-Man? Saya tidak akan bicara lagi. Shen Yuchu meneguk air. Dia menatap saya dengan tatapan yang seolah melihat segala sesuatu. Jika pada tanggal 10 kamu tidak berbohong, atau ada rahasia yang tak boleh diungkap, semuanya tidak. Lalu mengapa telingamu merah? Saya menyentuh telinga saya. Terbakar panas sampai telinga terasa terbakar. Saya masih belum pernah melihatnya menurunkan gelas. Dia menepuk dengan siku. Saya langsung mengerti, tidak akan menanyakan lagi. Tapi saya rasa pandanganmu terhadap Liu Zhong belakangan ini agak aneh. Di mana yang tidak tepat? Dulu, pandanganmu padanya seolah selesai dan akan dimarahi. Sekarang berubah menjadi selesai. Dia menatapmu dengan serius. Apa yang kamu omong kosong? Baiklah, baiklah. Pikirkan sendiri perlahan. Dia pergi. Dia melangkah 3 langkah lalu menoleh kembali. Jika kamu benar-benar suka Liu Zhong, saya sarankan kamu ubah 4 bintang itu menjadi 5 bintang. Berikan atasan ulasan buruk. Masih ingin bertahan. Saya tidak memberi respons. Karena saya sudah tidak bisa mengubahnya lagi. 2 minggu ke depan, perusahaan bergejolak di bawah permukaan. Wakil Presiden He Qiang mulai bertindak. Dia dengan alasan mengoptimalkan proses pelaporan, memindahkan beberapa laporan proyek inti tim operasi langsung ke dirinya. Maka hak persetujuan Liu Ruyan dikurangi setengah. Kami berbisik-bisik secara pribadi, tapi tidak ada yang berani bersuara. Yang lebih mencurigakan adalah He Qiang menugaskan seseorang bernama Wang Teng untuk membantu pekerjaan tim kami. Wang Teng berwajah dengan alis tebal dan mata besar. Senyumannya terasa sangat tulus, tepat seperti kejujuran yang hanya dimiliki penipu. Pada hari pertamanya, dia mentraktir seluruh tim minum teh susu. Hari berikutnya, dia mentraktir makan siang. Pada hari ketiga, dia mulai mengajak satu persatu orang mengobrol. Saat berbicara denganku, dia menepuk bahuku dan berkata, "Bro, kita cocok. Ada ide apa? Bilang saja kapan saja. Aku akan sampaikan ke atas untukmu." Aku hampir memuntahkan teh susu dari mulutku. "Bro,
Aku sudah 3 tahun kerja di sini dan belum ada yang memanggilku begitu. Bro, banyak yang memanggilku dengan sebutan makan apa. Malam itu, aku mengeluh bersama teman sekamarku, Chanzi. Saat itu, Chanzi bekerja sebagai pengantar makanan. Wilayah pengirimannya kebetulan meliputi area komersial tempat perusahaan kami berada. Dia menempuh ratusan kilometer per hari. Informasinya lebih cepat daripada aplikasi berita. Wang Teng sambil makan mie instan berkata, "Nama itu terasa familiar bagiku. Jangan berkhayal. Sebagai pengantar makanan, bagaimana kamu bisa mendengar tentang orang-orang di perusahaan kami?" Dia mengangkat bahu. Keesokan harinya, saat dia mengantarkan makanan, secara kebetulan, dia mengantarkan ke sebuah ruang pribadi. Ruang pribadi tempat He Qiang mengundang Wang Teng makan. Chanzi membawa 2 porsi ikan rebus pedas. Berdiri di pintu masuk, mendengar suara He Qiang terdengar dari dalam. Penilaian kuartal bulan depan. Data tim Liu Ruyan semakin buruk. Ini saat yang tepat untuk melakukan penyesuaian. Ganti yang perlu diganti. Jangan lemah hati. Chanzi meletakkan pesanan. Dia mengeluarkan ponsel dan mengirimkan pesan suara kepadaku. "Sobat, Pak Hei, kalian mau mengatur Bu Liu?" Saya mendengarnya langsung. Saya mendengarnya 3 kali. Sejujurnya reaksi pertama saya bukan apa hubungannya dengan saya. Reaksi pertama saya adalah kenapa begitu? Saya pernah melihat Bu Liu lembur sampai dini hari. Saya juga pernah melihatnya pada akhir pekan duduk di lantai rumah saya menggosok noda minyak. Ketika 2 gambar itu tumpang tindih, ada rasa kejutan yang sulit dijelaskan. Orang yang begitu gigih tidak seharusnya dipermainkan oleh bajingan yang tersenyum dengan pisau tersembunyi. Tapi melawan secara langsung itu mencari mati. Siapa saya? Saya nomor 1 dalam maling kerja di tim. Juara lomba kreativitas alasan cuti. Penilaian kerja. Setiap tahun meluncur melewati batas kelulusan. Membuat saya menulis proposal untuk menepati janji dengan Pak Hei. Daripada itu, lebih baik saya langsung melompat dari gedung. Tapi saya punya cara lain. Hal yang paling saya kuasai bukan pekerjaan, tapi maling kerja. Dan apa keterampilan inti dari maling kerja? Adalah mengendalikan informasi. Saya menghabiskan 8 jam setiap hari di rumah berpura-pura bekerja. Itu berarti saya menghabiskan 8 jam mengamati siapa yang melakukan apa. Siapa dengan siapa sedang membicarakan apa. Ekspresi siapa yang tidak wajar. Maling kerja membuat saya menjadi orang yang paling mengerti alur hubungan tersembunyi di tim. Pak Wang bukannya suka mencari orang untuk mengobrol. Kalau begitu saya beri informasi untuknya. Saya mulai secara tidak sengaja mengungkapkan berbagai informasi di depan Pak Wang. Pertama, "Hei, kamu bilang Bu Liu sedang bersiap pindah kerja. Saya lihat dia akhir-akhir ini sering menerima panggilan tak dikenal. Itu nomor ponsel baru adiknya." Pesan kedua, proyek baru itu tampaknya Bu Liu tidak peduli sama sekali. Semua proposalnya diserahkan ke orang di bawahnya. Dia pribadi mengedit setiap proposal sampai pukul 2 pagi, tapi tidak mengedit di depan orang. Baris ketiga, saya dengar Liu Zhong tampaknya memiliki hubungan pribadi dengan X-1. Apakah dia naik jabatan karena hubungan? Semua itu cuma karangan belaka. Tapi kata-kata seperti ini paling mudah membuat He Qiang membuat penilaian yang keliru. Wang Teng menganggapnya seperti harta karun. Setiap selesai ngobrol, dia buru-buru pergi melaporkan kepada He Qiang. Yang paling lucu adalah ketika saya secara tidak sengaja mengobrol dengan rekan di ruang istirahat. Suaranya cukup keras sampai Wang Teng bisa mendengarnya. "Sudah dengar belum? Liu Zhong makan malam dengan headhunter akhir pekan lalu. Rekan itu adalah Shen Yuchu yang berperan bersama saya." "Serius ya? Perusahaan apa?" "Sepertinya ByteDance atau Tencent. Pokoknya perusahaan besar." Wang Teng di sudut pura-pura menuang air. Telinganya sudah terangkat. Saya melihat sekilas dia mengeluarkan ponsel dan mengetik cepat di atas kakinya. Shen Yuchu dengan tenang menambahkan satu lagi. "Itu memang. Orang dengan kemampuan seperti Liu Zhong sangat dicari dimanapun." Saya mengangguk. "Ya, sayang sekali. Sudah pergi. Tim kami jadi berakhir." Cangkir air Wang Teng tumpah. Dia tidak menyadarinya. Setelah itu, Shen Yuchu menanyakan kepada saya, "Apakah Liu Zhong benar-benar makan malam dengan headhunter akhir pekan lalu?" "Dia akhir pekan lalu sedang mengepel rumah saya." Shen Yuchu terkejut sejenak. Lalu ia memutar mata. "Sebenarnya apa hubungan kalian berdua? Atasan dan bawahan, begitu?" "Mengepel di rumah pada akhir pekan. Dia adalah petugas kebersihan. Saya adalah klien." Ekspresi Shen Yuchu beralih dari terkejut menjadi astaga.
lalu beralih menjadi aku hampir tertawa sampai mati. Seluruhnya tidak lebih dari 2 detik. Maksudmu adalah Liu Ruyan. Liu Ruyan ingin agar manajer operasional kami menjadi petugas kebersihan di rumahmu. Bicara pelan. Ya Tuhan, dia menahan diri pada dinding. Tidak heran kamu akhir-akhir ini menatapnya dengan cara yang aneh. Kamu tidak diam-diam menyukainya. Kamu terharu oleh layanan rumah tangga. Diam dulu. Aku harus mencerna informasi ini dengan baik. Dia berjongkok. Berikan aku waktu. Jangan berjongkok di koridor. Sangat aneh. Kamu terakhir kali menjadi petugas kebersihan di rumahmu. Itu aneh. Kemudian Shen Yuchu menghabiskan seluruh sore. Baru kemudian dia pulih dari informasi ini. Selama itu, dia setiap setengah jam menoleh melihatku. Matanya penuh dengan, aku tidak bisa mempercayai dunia ini. Tapi dia memang berada di pihakku. Dia mulai membantu aku mengawasi lingkaran teman Wang Teng. Mencatat pergerakan anehnya untukku. Suatu kali dia bertemu aku di lorong, lalu memberi makan Wang Teng. Setelah Wang Teng pergi, dia datang dan menanyakan berapa lama kamu berencana berakting. Cukup tunggu He Qiang membuat kesalahan sendiri. Kalau dia tidak membuat kesalahan, bagaimana? Tidak mungkin satu orang membuat keputusan berdasarkan informasi yang salah. Fen Chan hanya masalah waktu. Dia menatapku sekilas. Saat kamu sedang bersantai, kamu memikirkan hal-hal ini. Bersantai membuatmu lebih sadar. Kamu benar-benar orang yang unik. He Qiang memang tertipu. Dia berdasarkan informasi yang dikirim Wang Teng, melakukan serangkaian tindakan, memotong anggaran lebih awal. Dalam laporan kuartal, dia menyeratkan kemampuan manajerial Bu Liu. Bahkan dia mendekati Atea secara tidak langsung tentang niatnya untuk pindah kerja. Tapi masalahnya, semua dasar penilaiannya palsu. Bu Liu sama sekali tidak berniat pindah kerja. Progres proyek sepenuhnya normal. Dia dan X-1 tidak memiliki hubungan pribadi. Pak He dengan penuh percaya diri mengajukan pada rapat kuartal saran bahwa tim operasi perlu menyesuaikan manajemen. X-1 menatapnya dengan kebingungan. Kuartal lalu, tim operasi adalah departemen dengan pertumbuhan tercepat di perusahaan. Mengubah apa? Senyum Pak He mengeras di wajahnya. Sementara Bu Liu duduk di seberang meja rapat. Dengan ekspresi datar, dia membolak-balik laporan data miliknya. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak pernah berdebat. Dia berbicara dengan data. Data lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Pak He tidak menyerah. Orang yang serakah tidak akan berhenti hanya karena menabrak satu dinding. Dia hanya akan mengganti dinding yang ditabrak. Dia mengalihkan targetnya dari Bu Liu ke internal tim kami. Pak Wang mulai menimbulkan konflik dalam tim. Berbisik di belakang, menyebut yang satu malas. Yang itu melemparkan kesalahan. Berusaha merobohkan tim. Suatu hari, Pak Wang tiba-tiba menantang dalam rapat rutin tim. Pada tanggal 10, saya ingin menanyakan sesuatu di depan semua orang. Seluruh tim menatapku. Apakah kamu sengaja menyebarkan rumor tentang Bu Liu di belakang? Beberapa rekan kerja telah melaporkannya kepadaku. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Shen Yuchu berada di sampingku. Aku merasakan tubuhnya tegang. Aku belum sempat menjawab. Bu Liu membuka mulut. Pak Wang, kamu bilang ada rekan yang melaporkan kepadamu. Siapa saja rekan-rekan itu? Kapan tepatnya mereka melaporkan dan apa isi laporan mereka? Suaranya tenang seperti segelas air putih. Wang Teng terdiam sejenak. Saya perlu melindungi sumber informasinya. Tidak perlu dilindungi. Liu Ruyan membuka laptop di depannya. Layar beralih ke semua orang. Karena saya memiliki catatan yang lebih menarik di sini. Di layar terlihat log data Baken. Wang Teng, kartu kerja kamu dalam 3 minggu terakhir telah masuk ke basis data proyek sebanyak 7 kali di luar jam kerja. Kamu mengambil 4 draft rencana yang belum dipublikasikan. Apakah kamu memiliki izin untuk melakukan itu? Ruang rapat dipenuhi keheningan yang mencekam. Wajah Wang Teng berubah. Selain itu, Liu Ruyan melanjutkan. Nada bicaranya tetap seperti membacakan perakiraan cuaca. Saya mengambil catatan pemesanan ruang rapat antara kamu dan He Qiang. Selama 2 bulan terakhir, kalian bertemu secara pribadi di ruang rapat B307 sebanyak 9 kali. He Qiang adalah wakil presiden. Kamu adalah dukungan sementara untuk tim operasi. Apakah ada pekerjaan yang mengharuskan kalian bertemu 9 kali? Mulut Wang Teng terbuka lalu menutup kembali. Menutup lalu terbuka lagi. Seperti ikan yang ditarik ke daratan. Itu tidak mendesak. Kamu bisa memikirkannya dulu sebelum menjawab. Liu Ruyan menutup laptop. Namun saya menyarankan kamu memikirkannya dengan jelas sebelum berbicara. Karena catatan ini,
Saya sudah mengirimkan secara bersamaan ke X1 dan kepala Hatia. Seluruh tim terdiam total. Saya duduk di kursi. Keringat mengalir di punggung saya. Bukan karena takut, melainkan karena sialnya dia tahu segalanya. Dia bukan tidak menyadari bahwa He Qiang sedang memanipulasinya. Dia sebenarnya terus menunggu. Menunggu lawan yang dulu mengeluarkan langkah pertama, baru kemudian menangkap gagangnya. Wanita ini terlalu menakutkan, dan juga sangat keren. Setelah rapat selesai, saya memanggilnya di koridor. Liu Zong. Dia menghentikan langkahnya, berbalik melihat saya. Apakah kamu selama ini tahu bahwa saya membuat berita palsu untuk Wang Teng? Dia menatap saya selama 3 detik. Shi Hao, aktingmu tidak bagus. Setiap kali kamu ngobrol santai dengan Wang Teng, suaramu yang keras terdengar di seluruh lantai. Lalu mengapa kamu tidak menghentikannya? Karena berita palsu yang kamu beri tepat apa yang saya butuhkan. Saya terkejut. He Qiang membutuhkan intelijen palsu agar membuat kesalahan penilaian. Kesalahan penilaiannya akan mengungkap niat sebenarnya di pertemuan cemburu. Kamu pikir kamu membantu saya secara diam-diam. Sebenarnya kamu adalah bagian dari rencanaku. Setelah selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Setelah 3 langkah, dia kembali menoleh. Tapi di antara 3 berita palsumu, ada satu yang terlalu berlebihan. Saya memiliki hubungan pribadi dengan X1. Apakah kamu terlalu banyak membaca novel internet? Berita saya itu disarankan oleh Chan Zi, pengantar makanan teman serumahmu. Bagaimana kamu tahu dia pengantar makanan? Karena pada hari dia mengantarkan ke ruang pribadi, dia menumpahkan setengah ikan rebus Wang Teng di celana He Qiang. He Qiang langsung mengeluh. Kontak darurat yang diisi dalam informasi itu adalah kamu. Saya terdiam. Ternyata tidak ada satu orang di sekitar saya yang bisa menyembunyikan hal ini darinya. Termasuk saya sendiri. Perkembangan selanjutnya lebih cepat daripada yang saya bayangkan. X1 secara pribadi berbicara dengan He Qiang. Perusahaan memulai penyelidikan internal. Menggunakan Wang Teng untuk memantau karyawan tingkat bawah. Memanipulasi indikator penilaian. Catatan penindasan terhadap yang berbeda semua terungkap. Pak Wang dipindahkan ke departemen yang tidak diketahui siapapun lokasinya. Hari ketika berita itu menyebar, seluruh tim menjadi heboh. Seseorang mengirim 100 emoji kembang api di grup. Dia mengirim satu kalimat. Teman-teman, tim kita akhirnya tidak lagi berada di bawah pengawasan terus-menerus. Kita tidak lagi diperlakukan seperti monyet. Malam ini kita harus merayakan dengan hotpot. Yang lebih absurd adalah, selama penyelidikan, rencana penyusupan saya juga terungkap. Catatan bahkan menunjukkan, saya sengaja di situasi informal, menyampaikan banyak informasi palsu kepada Pak Wang. Saat HTA mengajak saya bicara, kaki saya terasa lemah. Tanggal 10, apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Secara sukarela mengakui kesalahan kepada organisasi. HTA melirik saya, membungkuk dan menelusuri dokumen. X1 melihat catatan Anda. Kata aslinya, dia terhenti sejenak, sepertinya menahan tawa. Anak ini, otaknya bisa apa tidak? Dengan cara menghindar kerja, dia memancing balik. Kelompok mana yang menambahkan dia sebagai kandidat karyawan unggulan? HTA, tapi saran pribadi saya, Anda sebaiknya mengajukan cuti di masa depan. Buat alasan yang lebih bagus. Foto infusmu itu tidak berguna, bahkan nama rumah sakitnya pun salah. Saya keluar dengan lesu. Malam perayaan keberhasilan itu, seluruh tim pergi makan hotpot. Setelah 3 putaran minum, dia mulai berkelakuan aneh. Ayo, 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 saya akan memberitahu kalian sebuah rahasia. Dia berdiri mengangkat gelas bir, tanggal ke-10. Apakah Anda tahu tentang ulasan 4 bintang yang buruk itu? Berapa lama Liu Zong melihatnya? Sumpit saya terhenti di udara. Dia di kantor melihat ulasan itu dan tertawa selama 5 menit. Seluruh meja hening selama 1 detik. Lalu terdengar tawa keras yang meledak. 5 menit. Shen Yuchu mengulangi bahwa Liu Ruyan tertawa selama 5 menit di kantor. Bayangkan saja adegan itu. Sejak bergabung sampai sekarang, totalnya, waktu dia tertawa di perusahaan belum mencapai 5 menit. Saya tanpa sadar memutar kepala untuk melihat Liu Ruyan. Dia sedang memegang gelas untuk minum air. Ujung telinganya merah. Saya melihatnya di dalam uap hotpot. Sedikit merah itu. Sangat jelas. Dia merasakan tatapan saya yang sedikit menyimpang. Kami saling menatap kurang dari 1 detik. Dia dulu mengalihkan matanya. Shen Yuchu di samping berkata pelan, "Lihat,
lihat, sudah selesai lagi. Dia pasti terlihat cantik. Saya menusukkan sepotong tripe ke dalam mulutnya dengan satu sumpit. Setelah acara selesai malam itu, saya tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Di pintu keluar restoran hotpot, saya memanggil Liu Ruyan. Liu Zong, maksud saya bukan itu tentang ulasan buruk itu. Dia menatap saya. Maksud saya, kamu melakukannya dengan sangat baik. Sungguh sangat baik. Pemotongan poinnya juga wajar. Saya cuma ngomong tanpa pikir. Dia tidak menjawab. Setelah beberapa detik, saya pelan-pelan berbicara. Saya tahu, lalu terdiam lagi sejenak. Kamu membayar 100 yuan lebih. Dia berkata, saya melihatnya, itu hanya karena tergelincir. Kamu tergelincir dan kebetulan menghasilkan 100 bulat. Tangan saya agak memiliki OCD angka bulat. Sudut mulutnya bergerak sedikit. Lalu dia mengucapkan dua kata, terima kasih dengan lembut. Seperti sesuatu yang jatuh ke dalam air. Tanpa suara, namun menyebar melingkar-lingkar. Jantungku berdebar sekali. Bukan detak yang karena selesai dan akan dimarahi, melainkan yang lain. Hari-hari setelah itu, beberapa hal mulai berubah diam-diam. Saat lembur sampai larut malam, aku akan pesan satu porsi makanan tambahan. Diletakkan di atas mejanya, tanpa menulis nama, tanpa meninggalkan catatan. Tapi setiap kali aku pesan kopi americano tanpa gula yang dia suka, bagaimana aku tahu dia minum americano tanpa gula? Karena 8 jam main-mainku tidak sia-sia. Dia tidak pernah mengucapkan terima kasih. Juga tidak bertanya siapa yang menaruhnya. Namun kopi itu selalu habis setiap kali. Suatu hari, ketika lembur sampai larut malam, hanya kami berdua yang tersisa. Aku pesan 2 porsi nasi goreng, 1 porsi kuletakkan untuknya. Di atas meja, dia mengangkat kepala, menatapku sekilas. Dia berkata, sebenarnya kamu tidak begitu malas. Aku tidak menanggapi. Berpura-pura sedang melihat komputer. Orang yang benar-benar malas tidak peduli apakah orang lain makan atau tidak. Telingaku mulai terasa panas. Jari-jari mengetikku berantakan menekan segala tombol. Di layar muncul 1 baris koleksi asudai. Kamu sedang menulis kode apa? Kamu belajar lintas bidang operasional. Dia tidak lagi menanyakan. Namun dari sekilas, aku melihat sudut bibirnya melengkung selama 1 detik. Hari itu, dia pulang lebih lama dari biasanya. Saya pura-pura merapikan barang. Sebenarnya saya menunggunya. Saat dia mematikan komputer, dia mengusap pelipisnya, menutup mata dan bersandar pada sandaran kursi, menghela napas panjang. Pada saat itu dia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Bukan Liu Yanwang, bukan direktur operasi, hanya seorang yang lembur sampai larut malam, orang yang sangat lelah. Sekitar 5 detik kemudian, dia membuka mata, menyadari saya belum pergi. Ekspresinya segera kembali normal. Pak Ei, kenapa kamu masih di komputer? Mematikan terlalu lambat. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tasnya dan pergi. Namun 5 detik itu saya ingat. Lebih membuat hatiku berdebar daripada saat dia di ruang rapat dengan Pak Wang. Beberapa hari kemudian, saya selesai menaruh kopi, berbalik untuk pergi. Mendengar suara dari belakang. Lain kali ganti outlet. Kopi Amerika sudah bosan. Saya hampir tersandung kusen pintu. Dia tahu itu saya yang menaruhnya. Dia selalu tahu. Dia berkata setelah mengetahui hal ini. Kalian berdua benar-benar orang paling tersirat yang pernah saya temui. 1 orang diam-diam menaruh kopi. 1 orang pura-pura tidak tahu. Apakah ini sedang menjadi film spionase? Kita sedang berkomunikasi secara tersirat. Kalian sedang membuang waktu secara tersirat. Suatu hari, sebulan kemudian, adik laki-laki Liu Ruyan, Liu Tao, datang ke sekitar kantor untuk menjemputnya makan. Saya membeli air di minimarket di bawah. Kebetulan bertemu Liu Tao, yang merupakan mahasiswa, tinggi dan kurus. Wajahnya mirip Liu Ruyan sekitar 6%. Namun karakternya sangat berbeda. Dia banyak bicara dan ceria. Saat tersenyum, terlihat gigi putih bersinar. Kamu pasti nomor 10, ya? Dia naik dan bertanya, kamu kenal aku kenal kamu. Saudara perempuanku pernah menyebutkanmu. Jantungku berdebar sejenak. Apa yang dia katakan? Dia berkata rumahmu adalah pekerjaan paling kotor yang pernah dia lakukan, membuat jantungnya harus mengerem mendadak. Bawang bombay pun sudah berkecambah. Itu seperti hati yang kotor mundur masuk garasi. Namun Liu Tao menggaruk kepalanya. Dia berkata kamu satu-satunya yang memberi uang lebih. Belum dituliskan di catatan. Sambil membantu memasak, saya terkejut sejenak.
Dia juga berkata, "Sudahlah, aku tidak akan berkata lagi. Katakanlah." Dia berkata ulasan 4 bintangmu itu. Dia mengambil tangkapan layar dan menyimpannya. Tidak tahu untuk apa menyimpannya. Namun setiap dia sedang tidak mood, dia membuka kembali untuk melihatnya. Lalu dia tertawa. Saya berdiri di depan pintu minimarket. Air mineral di tangan hampir terlepas. Liu tahu melihat ekspresiku. Dia tertawa, "Bro, kamu tertarik pada saudara perempuanku?" "Ya, tidak, tidak, tidak." "Oke, oke." Dia menepuk bahuku. "Saudara perempuanku memang tajam lidahnya, tapi jangan takut padanya. Sebenarnya dia cukup baik. Dia menanggung semuanya sendirian selama bertahun-tahun. Uang untuk kuliah saya semuanya dia yang keluarkan." Nada bicaranya tiba-tiba menjadi lembut. Dia tidak membiarkan aku tahu bahwa dia bekerja sebagai petugas kebersihan. Aku menebaknya sendiri kemudian. Setiap akhir pekan dia pulang, tangannya selalu merah. Dia bilang ke aku itu karena pergi ke gym. Olahraga di gym bisa membuat tangan berkerut. Saya tidak berkata apa-apa. "Jadi kalau kamu memang tertarik pada kakakku." Liu tahu menatapku dengan serius. "Berlakulah baik padanya. Dia pantas mendapat itu." Saya mengangguk. Lalu saya menggelengkan kepala. "Ini bukan urusanmu, anak kecil." Dia tertawa karena saya menggodanya. "Oke. Kalau begitu saya anggap kamu mengaku. Anak ini lebih susah ditangani daripada Shen Yuchu." 2 minggu akhir pekan kemudian, saya membuat keputusan. Keputusan ini ada hubungannya dengan Chanzi. Tanya saya, "Kamu lagi memikirkan kalian berdua?" "Liu Zong, saya tidak." Kamu menatap foto pemandangan di Moments dia. Sudah melamun selama 20 menit. "Itu sebuah pohon." "Saya sedang meneliti jenis pohonnya." "Kamu meneliti apa sih?" Dia menaruh makanan delivery di atas meja. "Bro, kamu suka atau tidak?" Dia menjawab dengan satu kata. Saya diam selama 5 detik. Kalau begitu, katakanlah, dia adalah atasan saya. Kamu berpura-pura sakit saat dia menangkapmu saat itu. Dia juga atasanmu. Saat kamu memberi dia rating 4 bintang yang buruk. Kamu bahkan melakukan hal-hal itu. Mengaku perasaan apa itu? Kata itu ternyata masuk akal. Pak Chan menepuk bahuku. "Lakukan saja, jangan takut. Bukankah hasil terburuknya dia menolakmu, lalu memotong 15% penilaian kerja kamu? Kamu memberi semangat atau menakut-nakuti aku? Keduanya ada." Keesokan harinya, aku memesan layanan kebersihan, menunjuk petugas kebersihan Buliu. Tapi kali ini sebelum memesan, aku menghabiskan 3 jam, membersihkan seluruh rumah sampai bersih bersinar, mengepel lantai 2 kali, menyeka permukaan dapur sampai mengkilap, tempat sampah kosong, kaleng soda yang ditumpuk dibongkar, bawang dibuang, bahkan handuk misterius di sofa juga dicuci. Aku bahkan menaruh seikat bunga di meja kopi. Baiklah, ternyata Pak Chan yang mengantar makanan. Dia membawanya dari toko bunga dalam perjalanan. 39 yuan tidak mahal, tapi sangat tulus. Bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu. Buliu berdiri di luar pintu. Seragam kerja biru, membawa ember di tangan. Dia mengintip ke dalam, lalu mengintip lagi, lalu mengangkat alis. "Kamu memanggil petugas kebersihan untuk berkunjung, bukan?" Aku menghela napas dalam-dalam. "Buliu salah." "Buliu." Dia terkejut sedikit. Ini mungkin pertama kalinya aku memanggilnya dengan nama lengkap di luar konteks kerja. Ulasan 4 bintang yang terakhir itu. Aku ingin mengubahnya, menjadikannya berapa bintang? 5 bintang. Ekspresinya tidak berubah. "Tapi ada satu syarat. Kau sedang bernegosiasi syarat dengan atasanmu. Aku sedang berbicara denganmu, bukan dengan atasan." Dia tidak berkata apa-apa. Aku melanjutkan, "Syaratnya adalah, ini adalah pesanan terakhir. Mulai sekarang kau tidak perlu lagi menjadi petugas kebersihan." Wajahnya tiba-tiba berubah. "Maksudmu apa?" Suaranya menjadi dingin. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Dia mengira aku akan mengejeknya, seorang direktur yang menjadi petugas kebersihan. "Maksudku," aku cepat-cepat berkata, "mulai sekarang, aku akan mengatur waktu akhir pekanmu. Tidak jadi petugas kebersihan, duduk saja." Aku terjebak. Kalimat ini aku latih di depan cermin 20 kali. Tapi saat momen penting, aku masih tersendat. Mau melakukan apa? Dia menatapku. Sebagai pacarku, mengatakannya. Udara menjadi hening selama kira-kira 5 detik. Dalam 5 detik itu, aku memikirkan sisa hidupku. Jika dia menolak aku akan mengundurkan diri dan melarikan diri.
pindah ke kota lain, memulai hidup baru. Bagaimanapun, ini saja yang bisa kulakukan. Biaya kuliah adikmu. Aku menambahkan satu kalimat. Kita cari cara bersama. Dia tidak berkata apa-apa, tapi matanya merah sesaat, hanya sesaat. Lalu dia menundukkan kepala, mengeluarkan ponsel dari saku. Saya melihat dia menekan beberapa kali di aplikasi kebersihan. Ponsel saya berbunyi. Pesanan telah selesai. Ulasan pelanggan berisi komentar dengan sikap yang tulus. Kinerjanya lolos. Pesanan jangka panjang sudah diterima. Saya menatap layar ponsel itu lama. Lalu saya tersenyum. Sambil terus tersenyum, mata terasa agak perih. Apa yang terjadi selanjutnya diketahui seluruh perusahaan. Tentu saja bukan saya yang menyebarkannya. Itu Chanzi, si pengkhianat, yang menuliskan satu kalimat di grup saudara. Nomor 10 sudah menemukan pasangan. 3 menit kemudian, berita itu menyebar ke lingkaran pengantarannya, lingkaran rekan kerja saya, serta lingkaran teman Shen Yuchu. Shen Yuchu mengirim pesan di grup kerja. Perhatian semua tim. Menurut informasi yang dapat dipercaya, pasangan pertama dalam sejarah. Pasangan yang terbentuk karena saling memberi ulasan buruk. Balasan di bawahnya berderet. Liu Ruyan tidak membalas di grup, namun dia mengirim pesan pribadi satu kalimat kepada Shen Yuchu. Shen Yuchu mengirimkan tangkapan layar kepada saya. Liu Ruyan menghapusnya. Jika tidak, jadwal shiftmu bulan depan akan sangat menarik. Shen Yuchu, baik. Liu Zong sudah menghapus. Semoga Liu Zong dan Shi Zong berbahagia selamanya. Liu Ruyan memanggilnya sebagai guru senior. Apakah dia cocok? Shen Yuchu, baik. Itu disebut nomor ke-10. Semoga Liu Zong dan nomor ke-10. Apa ya? Liu Ruyan berhasil. Saat Shen Yuchu menunjukkan percakapan ini kepadaku, dia tertawa sampai hampir terengah-engah. Istrimu memang terlalu hebat. Jangan panggil dia istri. Belum sampai tahap itu. Aku tidak menentang hal yang terlambat. Karena dia benar. Setelah Chanzi mengetahuinya, dia mengunggah satu posting di Moments. Saudaraku akhirnya tidak perlu lagi mengandalkan makanan pesan antar untuk bertahan hidup. Hari bersejarah. Untuk memperingatinya, gambarnya adalah kulkasku dengan 3 botol cola. Setengah mentimun menjadi foto perbandingan yang penuh. Aku berkomentar, kapan kamu mengambilnya? Dia membalas, kamu dan Bully pertama kali pulang setelah belanja bersama. Hari itu aku menyelipkan foto secara diam-diam untuk dijadikan materi pernikahan. Aku memblokirnya. 10 menit kemudian aku menambahkannya kembali. Lagi pula dia masih harus membantu membayar sewa rumahku. Akhir pekan 1 bulan kemudian, aku memasak di rumah. Aku belajar memasak, bukan karena tiba-tiba pencerahan. Setelah Liu Ruyan mencicipi mie instan yang kupanaskan, dia berkata, bagaimana kamu berhasil membuat mie instan terasa seperti makanan pesan antar? Aku rasa ini tidak masuk akal. Aku mengunduh 3 aplikasi masak karena sedang marah. Saat Chanzi lewat dapur, dia melirik masakanku. Diam selama 5 detik. Bro, kamu yakin ini telur orak-arik tomat? Yakin apa itu benda hitam itu? Semua 90% yang diajarkan. Dia menepuk bahuku. Ayo semangat. Aku dulu keluar mengantar makanan. Hari ini jam sibuk. Dia berjalan ke pintu lalu menoleh kembali. Omong-omong, ketika Bulyu datang terakhir kali, dia berkata sesuatu seperti, kamu akhirnya tidak lagi seperti tempat sampah. Tapi dia menyarankan agar dapur tetap diserahkan kepada profesional. Tidak tahu siapa profesional yang dia maksud. Namun ketika dia mengatakannya, dia sedang mengambil celemek dari tasnya. Aku terkejut. Malam itu Liu Ruyan datang. Melihat piring telur orak-arik tomatku yang gosong. Dia tidak berkata apa-apa. Dia mengikat celemek, mendorongku ke samping. Setelah 15 menit, ia menyajikan 3 lauk dan 1 sup. Aku mencicipi 1 suapan, rasanya luar biasa enak. Kapan kamu belajar memasak? Di kuliah? Dia mengambil sejumput makanan. Saat Liu tahu masih SMA, aku bekerja di luar. Tidak sempat memasak untuknya. Jadi aku belajar sendiri. Setelah itu aku terbiasa. Saat dia mengatakan semua itu, nadanya sangat datar. Seperti sedang berkata, cuaca hari ini bagus. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang terpendam di balik ketenangan itu. Aku tidak mengucapkan kata-kata yang berlebihan. Aku berkata, mulai sekarang kamu masak, aku cuci piring. Dia menatapku. Apakah kamu yakin dengan kemampuanmu mencuci piring? Aku pernah melihatnya. Itu kecelakaan. Mangkuknya terlalu licin. Kamu memecahkan 3 buah.
Jadi aku membeli yang terbuat dari stainless steel, khusus untukmu. Dia menundukkan kepala sambil makan. Namun aku melihat sudut bibirnya sedikit mengangkat. Sejak hari itu, aku menempelkan sebuah poster di mejaku. Saat Shen Yuchu lewat, dia meliriknya. Tulisan di atasnya berisi pelajaran. Jangan pernah memberi rating 4 bintang kepada calon istrimu. Shen Yuchu mengambil foto dan menambahkan keterangan. Saran cinta terbaik yang pernah kudengar seumur hidup. Setelah 3 menit, Liu Ruyan keluar dari kantor. Melewati mejaku, dia melirik post-it itu. Lalu dengan wajah tanpa ekspresi, dia merobeknya, melipatnya rapi dan memasukkannya ke dalam sakunya. Seluruh tim menyaksikan adegan itu. Tidak ada yang berbicara, namun semua orang sedang